Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah dzul quwwatil matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kuliah yang akan saya sampaikan adalah tentang min sifatid da'iyah as-sidqu. Di antara sifat-sifat seorang dai, seorang penyampai dakwah adalah as-sidqu, yaitu jujur. Apa yang dimaksud dengan jujur? Secara bahasa, jujur itu adalah menghukumi sesuatu seperti yang terjadi, apa yang terjadi. Secara istilah, jujur itu adalah kebalikan atau lawan dari dusta. Atau ia adalah menjelaskan tentang apa yang dia sampaikan sesuai dengan fakta. Ma'asyiral mustami'in wal musyahidin rahimakumullah. Jujur ini sangat penting sekali, terutama yang harus dimiliki oleh seorang pendakwah, seorang dai. Kenapa? Karena sifat jujur ini bagi seorang dai adalah abruzus sifat, sifat yang paling menonjol, sifat yang paling berpengaruh bagi seorang dai. Karena dengan jujur itu akan mudah diterima oleh mad'u atau objek dakwah. Kenapa? Karena ini adalah sifat yang dimiliki oleh para nabi terdahulu. Dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan para nabi-nabi terdahulu tentang sifat menonjol mereka, yaitu kejujuran. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ingatlah dalam kitab Ibrahim. Dia adalah orang yang banyak jujurnya dan dia adalah seorang nabi. Sebagaimana pula Allah katakan dalam teks yang sama tentang Nabi Idris, wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada Nabi Ismail alaihi salam wa alaihimussalam, bahwa Nabi Ismail adalah shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya. Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ismail dengan shadiqul wa'di, yaitu orang yang jujur dalam memberikan janji, dalam menunaikan janjinya. Wa kana rasulan nabiyya, adalah seorang nabi, seorang rasul dan nabi. Ma'asyiral muslimin wal mustami'in wal musyahidin hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana jujurnya Nabi Ismail ibni Ibrahim alaihi wassalam. Ketika Nabi Ismail alaihi salam menjanjikan ayahandanya akan sabar ketika akan disembelih, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Jadi beliau Nabi Ismail alaihissalam benar-benar menunaikan dan setia dengan janjinya, melaksanakan apa yang dia janjikan kepada ayahandanya bahwa beliau siap untuk disembelih. Terbukti ayat selanjutnya adalah falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka
tatkala keduanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam memasrahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Nabi Ibrahim meletakkan kepala Nabi Ismail ini di atas bumi dan siap untuk disembelih. Artinya Nabi Ismail alaihi salam beliau siap untuk menunaikan janjinya bahwa beliau menyatakan diri, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dan ternyata benar-benar beliau tunaikan kata-kata yang sudah dijanjikan pada ayahandanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu para nabi-nabi terdahulu. Dan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dikenal dengan Al-Amin karena kejujurannya. Bahkan suatu saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan Bani Fihr, mengumpulkan orang-orang Quraisy, bahwa apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah SAW pasti akan dipercaya. Hanya saja ketika berkaitan dengan ketuhanan yang satu, mereka terutama Abu Lahab itu tidak menerima. Tetapi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kejujurannya itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mendapatkan pengikut. Rasul sallallahu alaihi wasallam dipercaya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan atau disampaikan tentang beliau di hadapan Raja Heraklius, bahwa Abu Sufyan dia menyampaikan kepada Raja Heraklius ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur. Meskipun setelah itu, saat itu Abu Sufyan mendustakannya. Tapi bagaimana Abu Sufyan ini menyampaikan kepada Raja Heraklius saat itu bahwa Nabi SAW adalah orang yang jujur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya menjadi teladan bagi kita semuanya, terutama bagi para dai, bagi aktivis dakwah, agar dia senantiasa memiliki sifat jujur. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, kenapa disebut As-Siddiq? Beliau dijuluki dan digelari As-Siddiq, kenapa? Karena beliau membenarkan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah kebenaran. Maka dari itu dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa kebenaran, membawa kejujuran, wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan para sahabat, ini dalam salah satu tafsir, dan banyak ahli tafsir mengatakan bahwa wasaddaqa bihi, dan membenarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam inilah orang-orang yang mengikuti Rasul SAW, yaitu para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat-sahabat yang lain. Ulaika humul muttaqun, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu benar-benar membenarkan dan memiliki kejujuran yang luar biasa sehingga beliau disebut As-Siddiq, orang yang sangat membenarkan, orang yang banyak kejujurannya. Kemudian bagaimana sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, karena kejujurannya dan ketegasannya beliau sangat disegani oleh kaum muslimin saat itu. Kemudian sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Dzar Al-Ghifari, bagaimana beliau dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada tanah yang lebih murni, tidak ada kehijauan yang lebih teduh daripada seseorang yang memiliki sifat yang diikuti ya daripada yang namanya Abu Dzar. Karena apa? Abu Dzar memiliki lahjah, memiliki pernyataan yang jujur saat itu sehingga dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Bilal, bagaimana sahabat Bilal dikenal dengan kejujurannya sehingga beliau itu kalau misalnya ya menginginkan sesuatu, ya sahabat-sahabat yang lainnya itu tidak berani untuk menolaknya karena kejujurannya itu. Bahkan Umar bin Khattab sendiri juga beliau menempatkan sahabat Bilal ibn Rabah ini radhiyallahu anhuma itu sebagai sahabat yang disetarakan dengan sahabat-sahabat besar yang lainnya. Suatu saat Bilal ibn Rabah ini ya ingin melamarkan adiknya yang bernama Khalid. Beliau menyampaikan apa adanya, dahulu kami adalah budak, dahulu kami adalah orang-orang yang lemah, kemudian dimerdekakan, kemudian
Islam itu memberikan cahaya kepada kami. Kami dahulu di kegelapan, kemudian menjadi di suasana yang terang benderang, yaitu Islam, dan kemudian berubah keadaan kami. Dan setelah itu, mau tidak mau, ya, dari pihak calon besan itu akhirnya harus menerima tunangan dari Bilal bin Rabah untuk adiknya itu. Itu karena kejujuran apa adanya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Bagaimana Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu di dalam surah At-Taubah dikatakan bahwa beliau ini kisahnya luar biasa. Beliau yang suatu saat ketika dalam perang Tabuk tertinggal perang, tetapi kondisi beliau harus jujur apa adanya mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah banyak ya manusia yang meminta izin, meminta alasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan alasan yang bermacam-macam. Tetapi Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu belum menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya saya adalah orang yang memiliki kepandaian untuk menyusun kata-kata yang bisa mengelabui engkau dengan berbagai macam alasan karena ketidakikutan atau ketertinggalan dalam perang Tabuk. Saya bisa itu, tapi saya tidak lakukan ya Rasulullah. Kemudian dia jujur apa adanya dan dia terima hukuman dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu orang pun yang boleh berkata, ya, bercakap-cakap padanya, bahkan salam pun tidak boleh dijawab. Ini sebagai hukuman karena tidak ikut perang. Maka Rasulullah SAW selama ya 50 hari itu dan para sahabat tidak mau menyapa kepada Ka'b bin Malik ini. Dan saat itu beliau senantiasa ingin agar mendapatkan pertaubatan dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian turun ayat wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat 3 orang yang tertinggal perang Tabuk. Di antaranya adalah Ka'b bin Malik dan 2 orang yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah sebuah kejujuran. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa kejujuran dalam mengomentari ayat ini, beliau mengatakan kejujuran adalah intinya, kejujuran adalah rohnya. Seseorang itu bisa menjadi bahagia karena jujur. Sebaliknya, seorang akan hancur dan binasa karena dia tidak jujur, yaitu bohong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Generasi setelahnya seperti Imam Malik, seperti Imam Ahmad, yang dua-duanya mendapatkan ujian yang luar biasa, tetapi mereka dalam keadaan jujur, yang akhirnya namanya harum sepanjang sejarah. Imam Ahmad, dia tetap pada pendiriannya dikala fitnah tentang bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Saat itu fitnahnya banyak yang mengikuti pendapat itu, tetapi pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Al-Quran itu tidak makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Maka dengan begitu beliau tetap konsisten memegang prinsip itu bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, meskipun akhirnya di penjara. Itulah bagaimana contoh-contoh dari para nabi dan rasul dahulu, sampai Nabi Muhammad SAW, para sahabat, kemudian generasi-generasi setelahnya, mereka dalam berkata senantiasa jujur, perbuatannya juga jujur. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apalagi sebagai dai kita harus memiliki sifat jujur ini. Kenapa? Karena dengan jujur itulah kita mendapatkan kepercayaan dari audiens, dari objek dakwah, dari orang-orang yang kita dakwahi. Dengan kejujuran itulah kita menjadi panutan bagi mereka, bukan sebaliknya. Kita berkata-kata kebenaran, yang muncul dan keluar dari mulut kita adalah kebenaran, tapi pada kenyataannya sikap, amaliyah, perbuatan kita tidak seperti yang kita ucapkan. Maka akhirnya akan berimbas kepada kita sebagai pendakwah. Akhirnya orang tidak percaya, akan mengurangi kredibilitas kita, kepercayaan kita. Dan juga bagaimana dalam hal menukil, dalam hal mengambil sumber, harus dari yang aslinya, bukan dari informasi-informasi yang mengandung hoax, yang mengandung kebohongan. Tetapi seorang dai, dia harus benar-benar menjaga dan mempertahankan serta konsisten untuk memiliki sifat jujur ini. Karena itulah adalah sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yaitu sidq.
As-sidqu adalah sifat yang menonjol bagi Rasulullah SAW. Sehingga, Masya Allah, pengaruh dakwahnya Rasulullah SAW luar biasa. Dan kita sebagai aktivis dakwah itu menjadi penerus. Kita menjadi pewaris, bukan hanya pewaris ilmu, tapi pewaris dakwah itu sendiri. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan, kita semuanya bisa mendapatkan pencerahan sebagai pendakwah, aktivis dakwah, mengajak orang lain, maka kita harus memiliki sifat yang kuat, yaitu salah satunya adalah sifat jujur ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.